Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Muslimah Daily dimanapun Anda berada, semoga senantiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia memperingati Hari Kesehatan pada 7 April, bertepatan dengan pelantikan sebuah lembaga atau organisasi di bawah naungan PBB, yakni WHO, selaku organisasi yang menuntaskan permasalahan kesehatan masyarakat di dunia. Berbicara tentang masalah kesehatan tentu tidak akan ada habisnya. Begitupun yang terjadi di dunia, Indonesia, atau terkhususnya di Sumatera Utara. Terlebih hari ini kita masih dalam suasana pandemi yang belum juga usai hingga memasuki tahun ke-1 seperti itu ya. Untuk itu pemirsa, kita telah mengundang narasumber yang sudah hadir di sini dari praktisi dunia kesehatan. Sudah ada Dr. Neily Maulida Ulfa di sini. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih dokter telah menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang-bincang dan juga menyampaikan pandangannya terhadap dunia kesehatan di Muslimah Daily kali ini. Nah langsung saja nih dokter. Sebelum kita masuk ke bincang-bincang, dokter ini kegiatannya apa? Oh, kegiatan saya hari masih seperti biasa ya dengan aktivitas biasa. Kalau misalnya agenda di rumah sakit tetap sama, jaga itu. Kalau di rumah ya seperti biasa juga. Nggak ada perubahan meskipun di era pandemi ya? Nggak ada ya dokter. Tenaga kesehatan tetap. Karena memang garda terdepannya di tenaga kesehatan ya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan dalam bertugas ya dokter ya. Oke, langsung saja nih pemirsa. Sudah bersama Dr. Neily di sini, kita akan kupas tuntas permasalahan dan topik terkait dengan dunia kesehatan kali ini. Nah, memandang potret masalah kesehatan di dunia, tapi kita nggak akan bahas terlalu jauh ya. Seperti apa sih pandangan dokter terkait dengan potret masalah kesehatan masyarakat, khususnya di Sumut? Gimana nih pandangan dokter terkait dengan ini? Ya, mungkin kalau misalnya kita berbicara masalah kesehatan, permasalahan kesehatan baik itu dunia ataupun Indonesia ataupun dikhususkan kepada Sumut, ya mungkin kita semua juga udah tahu gitu kan, bagaimana gambaran kesehatan saat ini, bagaimana peliknya kehidupan kita yang tidak hanya di urusan kesehatan, tapi juga di semua aspek kehidupan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita khususkan kepada bidang kesehatan, ya yang pertama kali harus kita lihat pertama di sini memang kita dalam kondisi pandemi seperti itu ya. Kita lihat angka kejadian di pandemi ini untuk kasus positifnya yang juga setiap hari itu semakin bertambah dan tidak ada tanda-tanda penurunan angka positif, yang ada hanya penambahan semakin hari seperti itu. Nah kemudian juga kita lihat penanganan dari pemerintah yang hingga saat ini kita lihat itu ya masih begitu-begitu saja. Nah itu masih di satu bidang ketika kita melihat itu di bidang pandemi, yaitu pandemi COVID-19. Nah ternyata kan tidak hanya pandemi saja gitu yang kita alami. Nah, khususnya di Sumatera Utara, kalau kita lihat fakta yang baru-baru ini, Sumatera Utara itu masuk ke dalam provinsi dengan angka stunting yang juga tinggi. Nah itu juga permasalahan besar yang masih menjadi PR bagi pemerintah. Berarti sebetulnya di Sumatera Utara secara umum yang PR-nya itu di COVID-nya belum selesai ya, masuk ke 10 jajaran provinsi yang dilihat garis merah lah ya. Iya, karena kalau kita lihat juga angka positifnya itu masih berkisaran di 4.000 sampai 5.000 dalam hitungan per seminggunya seperti itu. Rata-rata ya. Apalagi nakesnya yang setiap hari bertugas juga semakin berisiko terpapar dengan jumlah yang begitu tinggi hari-harinya, bukannya malah melandai tapi malah tinggi seperti itu. Iya, kalau kita lihat juga ya, kita yang menghadapinya setiap hari, kita lihat ini kasus positif ataupun pasien terus bertambah gitu. Berarti kan ada masalah besar, berarti ada abainya masyarakat terhadap protokol kesehatan seperti itu. Kenapa bisa sampai angka kejadian itu tetap tinggi kan gitu. Kalau seandainya memang masyarakat bisa patuh dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah ataupun misalnya dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh dunia seperti itu, bisa jadi angka kejadian ataupun angka positif di setiap harinya itu tidak sebanyak yang kita lihat datanya per hari seperti saat ini seperti itu.
Nah, kalau kita lihat juga tenaga kesehatan ya inilah potretnya saat ini kan gitu. Dengan angka kejadian yang semakin banyak, tetapi tenaga kesehatan tidak semakin sejahtera kayak gitu. Malah kita yang lebih beresiko ataupun memang beresiko tinggi seperti itu. Kita terpapar setiap harinya, tetapi juga tidak ada proteksi lebih ataupun ya tidak ada yang menjamin keselamatan di setiap nakes yang bekerja seperti itu. Dalam artian nih contohnya insentif dari pemerintah kepada nakes ya yang menjadi kendala juga ya, bukan hanya di Indonesia tapi di Sumut mungkin juga menjadi permasalahan kan ya. Iya, kalau kita lihat kalau sudah berbicara itu mungkin agak lebih sensitif kan gitu. Bicara tentang insentif ya memang di awal-awal pandemi mungkin masih lancar gitu. Tapi kalau kita lihat dalam beberapa kurun waktu belakangan ini sudah macet. Kalau kita lihat faktanya mungkin beberapa hari yang lalu ataupun beberapa minggu yang lalu itu kita bisa lihat banyaknya para perawat di salah satu rumah sakit pemerintah di Sumatera Utara itu demo besar-besaran yang sampai mereka menandatangani surat pernyataan khusus itu menyampaikan itu kepada gubernur bahwa memang menuntut haknya mereka kan gitu. Nah ini kalau kita mendengar ataupun melihat faktanya memang ternyata insentif yang harusnya mereka dapatkan itu dari tahun lalu atau kita bisa bilang dari akhir tahun lalu itu sudah tidak mereka dapatkan gitu. Ya wajar kalau kita lihat mungkin mereka demo kan gitu. Iya. Dengan jam kerja lebih tinggi kemudian resiko lebih tinggi, tetapi tidak ada ganjaran yang setimpal seperti itu. Iya, cukup miris seperti itu ya. Tenaga kesehatan sebagai garda terdepan, tapi tidak dilindungi dan mungkin untuk bisa mengayomi masyarakat. Kemudian tentang pengaturan kesehatan, apakah sebetulnya di dalam Islam itu sendiri ada pengaturan kesehatannya, Bu Dokter? Ya, jelas ya kalau misalnya kita berbicara tentang aturan khusus di dalam Islam yang membahas tentang kesehatan, di dalam Islam sendiri kesehatan itu kan merupakan kebutuhan dasar yang memang harus dipenuhi oleh negara. Kemudian juga di sini negara juga menjamin untuk bukan hanya bagi yang sakit ataupun ini, tapi juga bagi tenaga kesehatan kan gitu. Jadi baik dari dia yang sakitnya ataupun pasien kita bilang kayak gitu dijamin kesehatannya ataupun dijamin pasien itu dari dia sakit menjadi pulih kayak gitu, menjadi sehat seperti sedia kala gitu. Begitu juga dengan jaminan kepada para tenaga kesehatannya, baik dari kita bilang tadi ya insentif kayak gitu, itu juga terjamin nantinya kayak gitu, ataupun juga keselamatan dan juga kesehatan di setiap tenaga kesehatannya juga negara berhak ataupun kewajiban dari negara untuk menjamin tersebut dan juga menjadi hak bagi setiap individu untuk mendapatkannya. Jadi kalau kita lihat nanti ya nggak ada lagi lah gambaran-gambaran mungkin korban ataupun pasien-pasien yang terlantar di beberapa rumah sakit gitu, ataupun mungkin tenaga kesehatan yang demo karena insentifnya nunggak ataupun ya karena tidak bisa diselamatkan ataupun banyaknya tenaga kesehatan yang sudah gugur gitu dalam pandemi ini kayak gitu kan. Nah kemudian juga ya, kalau kita melihat dari masalah wabah ini kayak gitu, ya syariat Islam itu kan sudah punya solusi tuntas gitu dalam menangani permasalahan wabah pandemi seperti saat ini. Jadi kalau dalam Islam itu punya konsep 3T ya, di mana ada testing, kemudian tracking, dan juga treatment. Gitu. Jadi kalau kita lihat dari awal itu sudah dilakukan misalnya testing, gitu. Jadi semua orang yang bergejala ataupun yang kontak, maka kita akan lakukan tes ataupun pemeriksaan, baik itu di rapid ataupun di swab PCR seperti itu. Nanti juga kemudian di tracking gitu, kontaknya itu sudah sejauh mana, kemudian juga dia itu sudah berinteraksi dengan siapa saja, itu nanti akan di tracking secara cepat gitu kan. Nah, kemudian juga akan di treatment bagi mereka yang tidak bergejala bisa isolasi mandiri, ataupun mereka yang bergejala kita lakukan perawatan di rumah sakit. Nah kalau kita lihat kalau misalnya ini dari awal dilakukan, mungkin pandemi ini nggak seluas ini ataupun tidak menjadi permasalahan global yang seperti saat ini yang kita lihat seperti itu. Jadi seperti kalau kita lihat ya seperti Rasulullah SAW bersabda itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda bila kamu mendengar wabah di suatu wilayah maka janganlah memasuki wilayah tersebut, dan jika kalian berada di dalam wilayah tersebut maka jangan keluar dari wilayah tersebut. Nah, ini jelas ya bahwa dalil ini menjelaskan tentang syariat Islam tentang lockdown.
Jadi kalau misalnya kita lihat, kalau ini memang benar-benar negara menerapkan lockdown yang sebenarnya, maka penularan ini mungkin sudah terputus, ataupun rantai penularan itu sudah tidak lagi sebesar yang sekarang, sudah mulai mengalami penurunan, ataupun bahkan sudah tidak ada lagi kayak gitu pandemi ini. Tapi kalau kita lihat faktanya sekarang, justru malah pemerintah membuka wisata itu besar-besaran gitu, membuka pintu wisata untuk para turis itu bisa masuk ke Indonesia itu, ke negara kita itu dengan leluasa kayak gitu. Nah ini kan justru menjadi sumber penularan gitu, ataupun tidak memutuskan tali rantai penularan dari COVID-19 ini sendiri. Kita berbicara tentang aturan khusus Islam memandang tentang kesehatan. Jadi kesehatan itu kan nggak melulu tentang sakit gitu kan ya. Jadi sehat itu yang paling utama adalah sehatnya, bukan sakitnya gitu. Jadi menjaga tubuh tetap sehat. Iya, jadi sehatnya dulu yang diutamakan, jangan ketika sakit baru diobati. Jadi kalau misalkan aku patah, mencegah itu lebih baik daripada mengobati kan gitu. Jadi kita sedia payung sebelum hujan. Iya, walaupun itu udah hujan gitu kan. Walaupun itu sudah hujan. Iya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, berarti utamanya itu adalah di kesehatan gitu. Berarti juga negara menjamin untuk setiap individu yang berada di dalam negara tersebut mendapatkan asupan nutrisi yang sehat, kemudian yang juga halal dan thayyib kan gitu. Nah, jadi ini juga menjadi kewajiban bagi negara memastikan bahwa setiap warga negara yang berada di wilayah negara tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang bergizi, kemudian juga ya menjaminlah gitu ketersediaan pangannya gitu. Tidak hanya pangan kayak gitu. Kalau kita lihat ya tadi untuk yang sehat, nah kalau untuk yang sakit berarti juga negara berkewajiban untuk menyediakan ataupun memastikan ketersediaan dari obat-obatan ataupun vaksin kan gitu. Yang tujuannya adalah sebagai pencegahan juga tadi, seperti yang kita bicarakan sebelumnya seperti itu. Nah ini jadi kalau kita lihat dalam Islam seperti itu konsepnya ya. Nah kalau vaksin itu sendiri apakah ada catatan khusus gitu kan yang memang boleh kita gunakan atau misalnya kita hindari ketika kita berbicara dalam sudut pandang Islam? Atau memang vaksin itu dari Islam sendiri gimana? Ya, jadi kalau kita lihat ternyata di dalam Islam sendiri sudah mengatur kayak gitu kan, bahwa di dalam Islam konsepnya seperti ini. Kita harus memahami bahwa berobat itu hukumnya sunnah kan gitu. Nah kemudian berobat dengan menggunakan sesuatu yang halal dan juga baik itu hukumnya sunnah. Berobat ataupun kita melakukan pengobatan dengan sesuatu yang haram, hukumnya itu makruh, tidak jatuh kepada haram kayak gitu. Nah jadi sekalipun misalnya kita menganggap mungkin banyak mitos yang sudah beredar di masyarakat sekarang beranggapan bahwa mungkin masyarakat takut gitu dengan gambaran vaksinnya sekarang, takut apakah itu tidak halal ataupun takut malah menjadi mudarat kayak gitu, ataupun ketika divaksin malah menjadi sakit kan gitu ya, itu yang ditakutkan gitu. Nah jadi kalau misalnya dalam Islam seperti yang saya ungkapkan tadi konsepnya seperti itu. Nah jadi yang permasalahannya sekarang ketika kita melihat kondisi yang sekarang, ketika ada vaksin di depan kita gitu, maka ya yang harus kita lakukan adalah ikhtiar gitu. Jadi ada wilayah ikhtiar kita di situ sebelum kita melakukan tawakal kan gitu. Nah vaksin itu masuk ke dalam wilayah ikhtiar kita. Jadi ikhtiar kita di dalam menjalani kehidupan di masa pandemi seperti ini ya berikhtiar dengan menggunakan vaksin. Jadi vaksin yang sudah disediakan oleh pemerintah sekarang, kalau kita mau menelisik ataupun mencari tahu, kayak kita mencari tahu bagaimana apakah kehalalannya ataupun kebenarannya, keamanannya, maka serahkan itu kepada ahlinya kayak gitu. Jadi kalau mau ya maka kita akan menyerahkan itu kepada mungkin BPOM terlebih dahulu ataupun kepada MUI kan gitu. Mereka adalah instansi yang memang berhak itu ataupun yang berwenang untuk menyampaikan hal tersebut. Maka tugas kita masyarakat adalah mempercayai apa yang mereka sampaikan. Urusan itu benar atau tidak apa yang mereka sampaikan, maka pertanggungjawabannya kan ada pada mereka kan itu. Kita kan menjalani gitu ataupun ikhtiar sesuai dengan apa yang ahli katakan. Gitu. Jadi kalau misalnya mau memastikan vaksin itu terbuat dari apa gitu, apakah virus yang dimatikan ataupun virus yang dilemahkan atau apa, maka bertanyalah kepada ahli virologi gitu ataupun ahli biologi molekuler kayak gitu. Mereka lebih berhak menjawab itu. Jadi walaupun sekalipun saya sebagai seorang dokter, saya tidak mempunyai wewenang atau tidak berkompeten ataupun tidak kita bilang bukan wilayahnya saya untuk berbicara tentang vaksin karena saya bukan ahlinya kayak gitu. Jadi lebih kepada kalau mau bertanya itu ya tanya kepada ahlinya langsung gitu.
kalau kita lihat sekarang sudah banyak ya sumber yang memang menyatakan baik itu dari jurnal ataupun dari media sosial yang memang itu langsung dari ahli virologinya atau dari ahli biologi molekuler yang memang menyatakan bahwa keamanan dari vaksin tersebut. Maka ketika mereka sudah menyatakan keamanannya, ya kita tidak punya hak lagi atau kita tidak lagi berhak untuk menyangkal ataupun mencari-cari kesalahan dari vaksin tersebut. Jadi ya wilayah kita ketika sudah disediakan ya silakan bervaksin kayak gitu. Karena itu bagian dari Islamnya sendiri lebih mengutamakan kehalalan dan keamanan itu tadi. Ya, jelas ya. Jadi, kalau Islam itu memang sudah memperhatikan ataupun memang menyediakan ketika nanti ada negara Islam ataupun khilafah, pasti negara itu menjamin menyediakan ketersediaan obat yang halal dan juga aman untuk setiap individunya. Gitu. Jadi sebetulnya kemuliaan lah ketika kita menjalankan syariat Islam itu sendiri secara kafah ya. Ya benar sekali. Ya. Nah, berbicara tentang syariat Islam secara kafah ya, orang akan mendadak syariat kafah itu ketika udah momen Ramadan ya. Nah, pas sekali nih momen Ramadan ya. Kira-kira kalau persiapan ya, apakah ada kiat-kiat khusus yang harus kita siapkan untuk menjalani Ramadan itu dengan lancar, terlebih kita masih dalam suasana pandemi kayak gini. Itu gimana dokter? Supaya teman kita itu tetap bisa fit gitu ya, tetap bisa oke gitu, nggak khawatir meskipun mungkin orang lain nggak menjaga protokol kesehatan, tapi kita tuh yang jadi was-was gitu tuh gimana? Tadi ya bahwa yang pertama itu tetap kita harus ketat mematuhi protokol kesehatan tadi, jangan lengang ataupun jangan abai terhadap wabah ini seperti itu. Nah jadi kalau misalnya di dalam syara itu kan ada kaidah ya bahwa sesuatu yang mendatangkan bahaya maka sesuatu tersebut hukumnya haram kayak gitu kan. Itu tadi jadi ketika kita menganggap ketika tidak menjaga jarak itu membahayakan, artinya ketika kita berada dalam kerumunan itu haram hukumnya kayak gitu. Maka ya kembali lagi ke kaidah syara tadi kayak gitu setiap ini. Nah, poin yang kedua yaitu ya tetap mengkonsumsi makanan yang halalan thayyibah kayak gitu, yang memang bergizi seimbang, kemudian juga disupport kayak gitu dengan seperti makanan-makanan yang disunahkan oleh Rasulullah kan gitu. Berbuka dengan yang manis seperti itu, kemudian sahur tidak berlebihan ataupun ya berhenti sebelum kenyang kan gitu, jangan dipaksakan makan sampai kenyang untuk di stop kan gitu. Balas dendam gitu ya. Iya, balas dendam masih waktu buka puasanya gitu jangan. Jadi tetap seimbang kayak gitu. Kemudian juga bagi pasien-pasien yang memang punya komorbid ataupun punya penyakit bawaan, penyakit sebelumnya seperti misalnya ada diabetes mellitus, tetap jaga pola makannya seperti itu. Dan juga tetap atur gizi seimbang dan juga ya konsumsi supportnya seperti yang tadi kita bilang boleh seperti yang sudah kalau Rasulullah, apakah itu kurma, madu dan juga herbal lainnya kan gitu. Nah itu mungkin lebih ke subjektif ya. Nah yang kemudian juga tetap melakukan olahraga ringan seperti itu. Walaupun mungkin dengan puasa agak lebih dibatasin kan gitu, tapi tidak memberi artian bahwa kita juga men-stop olahraga tersebut. Ya. Tetap dengan olahraga ringan yang memang bisa kompensasi dengan tubuh kayak gitu, bahwa ya tubuh kita masih mampu melakukannya dalam kondisi kita berpuasa seperti itu. Nah kemudian juga dari ya poin-poin tadi yang kita harapkan adalah tubuh kita sehat, terjaga, kemudian juga ibadahnya juga semakin semangat kan gitu. Jadi membuat tubuh yang sehat untuk akhirnya menjalankan ibadah dengan lebih semangat lagi. Iya, memaksimalkan ibadah. Dan kebalikannya gitu ya. Loyo tambah loyo ya udahlah gak usah ibadah, yang aku apa adanya aja gitu selama bulan Ramadan. Atau jadi takut kemana-mana, udahlah aku di rumah aja lah terawihnya gitu, gak usah ke masjid gitu. Udah Ramadan datangnya sebulan, dalam 12 bulan cuma 1 bulan kayak gitu kan, kesempatannya itu sangat ditunggu-tunggu kayak gitu, momennya itu momen paling berharga ya, maksudnya tidak dibuang dengan sia-sia kan gitu. Kita lebih memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini dengan tidak mengkambing hitamkan pandemi. Ya walaupun dengan pandemi, dengan segala aktivitas yang terbatas mungkin, tapi kan ibadah itu tidak terbatas ya. Kita dapat melakukan ibadah apapun. Pertanyaannya sudah selesai. Semoga pemirsa yang ada di rumah dapat menyimak dan juga mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan bagaimana tips and tricks dalam menjalani Ramadan supaya lancar dari Dr. Nelly gitu ya. Dan kemudian kepada para nakes dan juga
pejuang nafkah juga jangan putus harapan, juga jangan akhirnya lalai dari protokol kesehatan selama pandemi gitu, karena bentuk menjalankan protokol kesehatan termasuk dalam keimanan kita kepada Allah ya, dalam ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan selama masa pandemi. Terima kasih banyak Dr. Nelly telah memberikan pandangan lugasnya pada topik kita kali ini. Dan saya Nurma Al-Wahida serta Dr. Nelly pamit undur diri dulu pemirsa dari hadapan Anda. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.